Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yuni Awalatur Solihah, SPD MPD, salah satu dosen dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Catur Insan Cendekia dari Program Studi Desain Komunikasi Visual. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah General English yang biasa dikenal dengan istilah Bahasa Inggris 1 sebagai mata kuliah dasar umum atau MKDU dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi mata kuliah General English. Mata kuliah General English adalah mata kuliah dasar umum atau MKDU bagi seluruh mahasiswa semester 1 di Universitas Catur Insan Cendekia. Mata kuliah General English ini memiliki bobot 2 SKS teori selama 1 semester. Bahasa pengantar pada mata kuliah General English adalah perpaduan bahasa antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mata kuliah General English merupakan mata kuliah pengantar bahasa Inggris dasar yang membekali mahasiswa untuk memiliki kemampuan komunikasi baik secara lisan dan tulisan. Dalam mata kuliah ini, cakupan pembahasan meliputi: pertama, Introduction Yourself and Family Tree; yang kedua, Daily Activities and Holiday; yang ketiga, Procedure Tasks and Health Problems; yang keempat, Sport and City; dan yang kelima, Narrative Story. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah General English adalah mahasiswa mampu yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas, yang kedua mahasiswa mampu mengungkapkan perkenalan diri dan susunan keluarga dalam bahasa Inggris, yang ketiga mahasiswa mampu mengemukakan aktivitas sehari-hari, kegiatan di masa liburan, dan kegiatan olahraga dalam bahasa Inggris. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur dalam membuat makanan, permasalahan dalam kesehatan, dan membandingkan kota dalam bahasa Inggris. Dan yang kelima, mahasiswa mampu membuat cerita naratif dalam bahasa Inggris. Sistem pembelajaran pada mata kuliah General English dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk metode pembelajaran secara sinkronus dilakukan dengan menerapkan student-centered learning seperti penerapan kuliah interaktif, small group discussion, problem-based learning, role play, dan project-based learning. Sedangkan untuk metode pembelajaran secara asinkronus dilakukan untuk memfasilitasi forum diskusi antara dosen dan mahasiswa melalui WhatsApp group dan LMS Universitas Catur Insan Cendekia. Ditambah lagi, LMS Universitas Catur Insan Cendekia digunakan mahasiswa untuk mengupload dokumen dari penugasan secara mandiri ataupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah General English ini dilakukan sebanyak 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan pertama sebelum UTAS, selanjutnya 7 pertemuan sebelum UAS. Evaluasi pembelajaran mata kuliah General English didapatkan dari kehadiran, penugasan secara mandiri dan kelompok, UTS dan UAS. Pembobotan setiap evaluasi pembelajaran mata kuliah General English diantaranya kehadiran sebanyak 10%, penugasan secara mandiri ataupun kelompok sebanyak 20%, UTAS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 40%, dengan total penilaian evaluasi pembelajaran sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah General English. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Okay, good morning students. Good morning. Okay, how are you today? Thank you. Yes, I'm so great to see you again. Okay, untuk hari ini kita belajar lagi ya General English ya. Ya, sebelumnya di minggu kemarin itu kita membahas tentang apa aja yang ada di rumah, kan? Barang-barang apa aja yang ada di rumah. Nah, for today we are going to learn about simple present tense. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas apa sih simple present tense. What is the use of simple present tense? Apa sih kegunaan dari simple present tense? Kapan aja kalian menggunakan simple present tense?
Nah, di sini ada subjek PMK-nya ya. Jadi setelah mempelajari ini, kalian harus bisa menerapkan simple present tense dalam menjelaskan atau dalam mendeskripsikan kegiatan sehari-hari, ya. Oke. Nah, di sini there are two objectives of this meetings. For the first, understand the use of simple present tense in a text. Jadi nanti bakal ada satu teks di mana itu ada penggunaan dari simple present tense. Jadi apa nih di dalam teks ini kira-kira bagaimana penerapan simple present tense di dalam sebuah teks. Dan yang keduanya, make the sentence using simple present tense in positive sentences. Jadi di minggu ini kita akan fokus ke penggunaan simple present tense in positive sentence. Kalau positive sentence itu apa cirinya? Yes. Itu bisa dipakai di S atau dan juga biasanya salah satu cirinya itu tidak menggunakan kata not. Nah, itu kan positif ya. Misalnya I am happy sama I am not happy. Beda kan? Yang I am happy itu positif or negatif? Positif. Nah, itu bentuk dari contoh dari positive sentence in simple present tense. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke materi ya. Tadi kan kata saya, you have to understand the text by using simple present tense. Kalian bisa lihat ya teksnya di sini. Can you see this text? Yes. Yes. What is the title of this text? Dr. Bugs. Oke, di sini otomatis itu akan menjelaskan who is Dr. Bugs. Siapa sih Dr. Bugs? Terus apa aja yang dilakuin sama Dr. Bugs? Nah, sebelum kalian membaca ini, siapa yang tahu arti dari bugs? Serangga. Good. Nah, di sini bugs itu adalah serangga ya. Jadi di sini apa sih maksud dari dokter serangga? Maksudnya apa ya? So you have to understand this text. Okay, this is the text and I have to point at the students here to read this text. Who wants to read this text about Dr. Bugs? I will. Okay, Adriel. Okay, please read this text and yang lainnya for the others read this text in your heart. Silakan Adriel. Okay, thank you Adriel. Please, okay, thank you for Adriel for reading this text. Di sana kalian baca juga ya di teksnya selain Adriel membaca dengan lantang tadi. Nah, kalian harus fokus ke kata yang in bold, the word in bold. Di sana banyak kan ada the words in bold yang ditebalkan, ada ya? Oke, di sana kalian harus fokus ke ini ya, yang ada di bold kan. Dan di sini check the understanding who does each action. Di sini check the understanding who does each action. Lalu ada lagi check the understanding about this text. Di sini look at the list of verbs in the text and decide who the action is done. Jadi ini maksudnya kalian kembali lagi ke dalam readingnya, ke dalam reading teksnya. Lalu you have to decide kira-kira Dr. Moffat itu melakukan apa aja. Tadi kan kalian jelasin kata kerja itu verb ya. Jadi kalian cari kata kerja yang diboldkan, lalu kelompokkan mana yang dilakukan oleh Dr. Moffat, mana yang dilakukan oleh Ans. Who wants to give your opinion? Please raise your hand. Oke, Audrey. Nanti yang lain dicek ya, barangkali Audrey salah. Okay. First in Dr. Moffat, one goes, loves, studies, watches, texts, lies, waits, and has. And as. Okay. For Ans, please raise your hand. Who wants to give your opinion? Okay. Work, rest, sleep, fight, and much. But, oke, kita bisa lihat ya di sini untuk Dr. Moffat dan untuk Ans. Salah satu contohnya di sana goes. Lalu tadi ada banyak ya. Lalu ada it. Okay, what is the difference between verb by using Dr. Moffat and Ans? Apa sih perbedaan penggunaan verbnya dari goes and it? Okay. Pertama yang Dr. Moffat itu pakai is karena bentuknya itu subjeknya single. Single, oke. Ini ya. Dan itu termasuk he, it, sehingga menggunakan is or es. Ends karena jamak, jadi menggunakan verb. Oke, good. Thank you for your explanation ya. Semoga yang lain
tahu atau mengetahui perbedaannya? Ada kan perbedaannya kan? Ini sebenarnya verb satunya itu bukan goes tapi go kan? Nah, ini go itu ditambahin is karena apa? Di sini subjeknya itu adalah Dr. Moffat. Beda dengan yang ini. Ini bentuk dari verb one, verb 1. Jadi awalnya kan pasti kalian tahu kan ada perbedaan verb 1, verb 2, verb 3. Maybe when you were in senior high school, your English teachers teach atau mengajarkan apa perbedaan verb 1, verb 2 dan verb 3 ya. Nah, di sini kalau kalian sudah catat di dalam in your notes, di sini Dr. Moffat. Dr. Moffat itu bisa kalian tahu dia perempuan atau laki-laki? Is he or is he? He. Bisa kalian lihat di dalam ininya, dalam teksnya? Yes, where? Ada di in paragraf mana? Ada di 1 atau di 2 ya. Nah, di sana ya. Nah, di sini he ini adalah kata ganti untuk laki-laki ya. Kalau she itu kata ganti untuk perempuan kayak gitu. Nah, di sini ans, di sini ada salah satu ciri dari kata jamak. Tadi kan Audrey bilang di sini singular ya atau kata tunggal, kata benda tunggal. Di sini ada ans. Ans ini ada salah satu ciri menggunakan tambahan s. Nah, di sini adalah salah satu cara atau cara gampangnya ini adalah benda jamak ya, atau lebih dari 1. Misalnya table, table kan 1. Kalau menjadi jamak menjadi tables. Nah, ini dia benda jamak, dia menggunakan verb one kayak gitu. Nah, itu jadi apa sih perbedaan dari penggunaan verb singular and plural seperti itu, kayak gitu ya. Nah, untuk itu di sini kita akan bahas bagaimana sih how to form simple present tense in positive sentence. Jadi sekarang today we are going to focus on the material about simple present tense in positive sentence. Kayak gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat sebenarnya mungkin ada beberapa di sini yang sudah tahu ya, sentence itu dibagi 2. Ada nominal sentence dan juga verbal sentence. Nah, saya mau kasih tahu dulu, kalau nominal sentence itu adalah kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Kan namanya juga nominal kan? Mungkin in Indonesia juga ada istilah kelas nomina, kalimat nomina. Itu kan kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Nah, di sini sama juga, in English there is the nominal sentence. Nah, bisa kalian lihat pengertiannya. Nominal sentence consists of subject, auxiliary verb. It doesn't have verb. Itu tidak mempunyai kata kerja. Yang tadi kita bahas kan Moffat sama ends kata kerja kan. Jadi otomatis yang ini bukan nominal sentence. Nah, bisa kalian lihat di sana. Then it has noun, adjective, and adverb. Jadi kalau tidak punya kata kerja, otomatis di dalam kalimat itu adanya kata benda, noun, adjective, atau adverb. Nah, bisa kalian lihat contohnya. For example, di sana untuk yang ini ya, di sini bagaimana sih cara formnya? Bisa dilihat di tabel ini. Misalnya subjeknya I. Nah, di situ karena kalau misalnya nominal sentence itu harus ditambahkan auxiliary verb. Kenapa ditambahin auxiliary verb? Karena di dalam kalimat tersebut kan tidak punya kata kerja kan. Jadi dia membutuhkan auxiliary verb. Apa aja macam dari auxiliary verb? Ada am, ada is, ada are. Mungkin kalian kenalnya ada yang was, were, have, been gitu kan, have, has. Tetapi di sini karena kita membahasnya simple present tense, jadi ini fokusnya auxiliary verb yang dipakai itu adalah am, is, sama are. Jadi jangan sampai nanti kalian bikin kalimatnya I was a student. Itu salah kan? Harusnya I am a student. Example. Nah, kalian tinggal ingetin aja auxiliary verb buat am itu untuk subjek apa? Untuk subjek I kan? Kalau auxiliary verbnya are bisa you, we, and they. Dan he, she, it auxiliary verbnya adalah is. Kayak gitu. Misalnya ada kalimat kayak gini. Misalnya kayak gini. He is study. Coba kalian lihat. Ada kalimat he is study. Nah, di sini he itu dia subjeknya kan? Nah, di sini is adalah auxiliary verb. Study itu masuk ke dalam verb juga. Jadi otomatis bentuk he is study itu
Wrong, salah. Harusnya tuh nggak usah pakai is, langsung aja. Kalau ada verbnya langsung aja bentuknya verb. Cuma nanti kita bentuk kata he, she, it itu menggunakan verb s or es atau verb 1 nanti kita bahas untuk selanjutnya. Kayak gitu ya. Jadi kalian harus ingat ya, auxiliary verb ada apa aja? Ada am, ada are sama is kayak gitu. Dan ini khusus untuk the use of nominal sentence gitu. Kita lanjut dulu ya. Nah, tadi ada nominal, yang ini verbal sentence. Itu udah jelas banget, verbal sentence. Jadi sentence yang mempunyai kata kerja kayak gitu. Verbal sentence consists of subject, verb, and adverb. Nah, bisa kalian lihat bentuk dua tabel ini. Misalnya subjeknya I, you, we, they. Verbnya adalah work, kan? Kalau misalnya subjeknya he, she, it, verbnya adalah works. Nah, bisa kalian lihat ya, bandingkan antara subjek I, you, we, they dan juga he, she, it. Ada perbedaan nggak penggunaan verbnya di sini? Ada ya. Yang awal ini dia pakai s or es? Enggak ya, verb 1. Kalau yang ini dia menggunakan s, kayak gitu. Di sini he, she, it, misalnya apa sih maksud dari he, she, it? Itu menjelaskan kata ganti perempuan. Misalnya Shalom, itu kan perempuan kan, jadi otomatis she. Nah, nanti pakai verbnya adalah verb s or es. For example, Adriel. Nah, itu kan laki-laki, he kan, jadi pakainya verb s or es. Misalnya Adriel and Shalom. Nah, itu dua orang kan, lebih dari dua kan, otomatis pakainya kotak yang mana? Yang ini kan, jadi dia menggunakan verb 1, ya gitu, perempuan. Jadi atau they ya kata gantinya. Good. Nah, jadi verbal sentence ini bentuknya kayak gitu. Ingat aja, jadi penggunaan simple present tense bisa menggunakan am, is, are, atau bisa menggunakan verb 1 atau verb s or es. Nah, maksudnya s or es nanti kita bahas ya. Nah, ini intinya kayak gini aja penggunaannya. Kayak gitu. Ingat ya. Oke. Nah, simple present tense itu mempunyai points, mempunyai key points, mempunyai ciri-ciri. Setiap tense itu pasti punya ciri-ciri. Apa aja sih ciri-cirinya? Di sini saya kasih beberapa points yang menjelaskan bagaimana sih penggunaan simple present tense. Nah, bisa kalian lihat ya. For the first, use the simple present tense to talk about habits or routines, schedules, and facts. Nah, jadi ternyata kalau simple present tense itu digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang biasa kalian lakukan, habits kan, atau routines, atau schedules. Schedules itu adalah jadwal. Facts itu adalah fakta. Misalnya gimana sih contoh dari habits or routines? Misalnya, what do you do every morning? Misalnya apa sih yang kamu lakukan setiap pagi? Misalnya you usually every day. Jadi kalau misalnya you want to explain or you want to describe something or activities that you always do every day, you have to use the simple present tense. Kayak gitu. Misalnya schedules. Schedules itu tadi saya jelasin adalah jadwal. Misalnya gini, kita ketemu kan ada jadwalnya kan, in general English. Misalnya setiap hari Senin, for example, itu kan udah terbiasa kita bakal ketemu dengan mata kuliah bahasa Inggris itu di hari Senin. Nah, itu jadi masuk ke dalam penggunaan simple present tense gitu. Facts misalnya, fakta. Mungkin kalian pernah dengar ya, misalnya bumi itu bulat. Nah, kita kan sebenarnya nggak tahu ya fakta itu benar apa enggak, tapi itu sudah menjadi fakta yang dipercayakan. Atau misalnya gini, matahari terbit dari timur, nggak barat ya. Kalau barat kita udah nggak ada ya, Jian kan. Nah, itu sebuah fakta kan. Nah, itu bisa menggunakan simple present tense. Nah, itu contoh dari habit, schedule, and facts. Saya lanjutin dulu ke key points-nya. Di sini setelah itu ada add s to the verb for she, he, it, and singular subject. Sebenarnya tadi sudah kita bahas ya penggunaan verb s or es. Ingat, penggunaan s or es itu hanya untuk kata benda yang tunggal, yaitu subjeknya ada he, she, or it. It itu benda ya, kayak gitu. Nah, di sini ada kegunaannya. Bagaimana sih cara menggunakan s-nya?
Nah, di sini penggunaan S-nya add S to most verb. Jadi penggunaan S untuk kebanyakan kata kerja, ya. Lalu bisa juga di sini ternyata bisa menggunakan add es, ditambahin es belakangnya. Verb ending in untuk kata-kata kerja yang berdesis. Maksudnya apa sih, Miss, yang berdesis? Yang akhirannya misalnya se, ce, ya, ada se, ce, s, x, z, for example, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian menemukan kata kerja yang berakhiran se, ce, dan yang lain, itu kalian tambahin kata is. Atau yang tadi Dr. Moffat, goes kan? Nah, itu akhiran dari o. Jadinya ditambahin is kan, goes kan, bukan goes doang kan? Nah, itu. Lalu ada tambahan juga change y, ubah y menjadi to I, ubah y menjadi i, dan add es to verb ending in a consonant. Maksudnya apa? Jadi misalnya ada kata ini ya yang berakhiran y, for example apa ya? Ada yang bisa kasih contoh yang berakhiran y, verbnya? Fly. Hah? Fly. Fly, good. Nah, di sini fly itu artinya adalah terbang. Nah, fly ini kan akhirannya y ya. Oke. Tadi katanya kalau yang berakhiran y-nya itu diubah menjadi i kan? Fly, lalu ditambahin kata yes, jadinya flies. Bukan gini ya, bukan gini ya. Karena ininya y kan, y-nya harus diubah menjadi i. Lalu y-nya diubah menjadi i dan ditambahin is. Misalnya ada yang bisa kasih contoh nggak? Kata kerja yang berakhiran berdesis tuh, se, ce, s, x, z. Ada yang tahu arti ini? Establish. Misalnya di ini nih, di baju, establish in, ya kan? Establish in, atau misalnya di Instagram mana ya? Instagram UCIC kalau nggak salah ada yang establishnya itu kan cuma gini doang kan? EST di sini langsung year-nya kan, tahunnya. Ada yang tahu nggak arti dari establish itu apa? Sejak bisa. Ada lagi yang tahu? Terbit juga bisa, kayak gitu. Jadi masuk awalan gitu ya. Nah, di sini berakhiran apa? SH kan, sure ya. Jadi itu masuk ke dalam ending yang berdesis. Nah, jadi ini kalau misalnya subjeknya he, she, it, otomatis ditambahin s or es. So, how to change this word? Establish, sis, tambahin es, kayak gitu. Jadi yang terakhir di sini use the adverb of time or adverb of frequency. Nah, sini apa sih maksudnya adverb of time or adverb of frequency? Nah, di sini ada contohnya. Adverb of time itu kalian tinggal tambahin every. Every itu artinya adalah setiap. Misalnya setiap minggu. What is in English? Every week. Setiap hari, every day. Setiap bulan, every month. Nah, itu kan. Di sini ada tambahan every. Di sini ada kata on juga. On ini mungkin yang kalian tahu untuk menjelaskan hari atau tanggal ya. Nah, di sini untuk the use of simple present tense, the use of on itu untuk menjelaskan adverb of time-nya. Misalnya on Saturdays. Tapi bedanya kalau yang biasa misalnya di hari Senin misalnya on Monday kan. Tapi kalau misalnya di simple present tense penggunaan itu setiap Senin itu bisa kalian pakai menjadi every Monday atau on Mondays. Jadi dari harinya itu ditambahin kata s di belakangnya. Di sini ada adverb frekuensi, ada always, usually, often, seldom, sometimes, ever, and never. You can check the meaning from these words in your Google Translate or in your dictionary. Nah, itu misalnya always itu apa? Usually itu apa? Ya, mungkin yang kalian sering dengar ya, atau yang kalian sering pakai. Ada always sama usually biasanya kan. Always itu adalah selalu, kalau usually adalah biasanya, kayak gitu. Nanti kalian bisa lihat the example from the use of adverb of time and adverb of frequency in this ini ya, in your model, kayak gitu. Oke, dari yang tadi ada formnya dan juga key points-nya. Kalian paham? Do you understand about the use of simple present tense? Yes. Okay. Who wants to give the questions? Or ada yang masih bingung penggunaan dari simple present tense? Wants to give the questions? Please raise your hand. Okay, Shalom.
masih bingung di subject di it. Kenapa cuma subject di it aja harus ditambahin es or? Okay, good questions ya from Shalom. Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Shalom sebelum saya memberikan jawaban? No? Okay. Nah di sini tadi Shalom kasih pertanyaan ya. Kenapa hanya he, she, it aja yang menggunakan verb s or es? Nah kenapa nggak I yang tambahin s or es? Nah it is the original form from the simple present tense. Itu udah apa ya? Udah pola dasarnya dari sana. Kenapa dia pakai s or es? Yang penting kalian tahu aja kalau ada ketemu subjeknya itu dia kata tunggal singular form, itu kalian harus tambahin s or es di verbnya. Misalnya gini, he study English, bener gak? He study English, salah kan? Karena he-nya itu kan dia singular form kan, jadi di sananya harus tambahin s or es menjadi he studies, kayak gitu. Oke? Do you understand? Do you get it? Get it. Okay, thank you Shalom. Any questions so far? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Audrey? Misal di tipe verbal sentence itu kalau adverb itu optional atau harus wajib ada Miss? Oh, kalau adverb itu optional, no problem. Misalnya gini ya, misalnya kalian punya kalimat sentence gini, saya belajar bahasa Inggris, lalu ada kata lagi nih, saya belajar bahasa Inggris dengan giat. Itu sebenarnya optional kan, si dengan giatnya itu kan kata adverbnya kan, kata keterangannya, itu it is the optional. Tapi kegunaannya adverb itu untuk menjelaskan si verbnya, untuk menjelaskan bagaimana sih cara kata kerjanya, kayak gitu. Misal kan tuh beda-bedanya gitu doang, menjelaskan lebih detail aja kan. Kalau adverb itu kan hanya pendukung, yang penting sih ada verbnya. Jangan sampai kayak gini, I English diligently atau I English smartly, itu kan salah kan? Atau I beautifully, itu belum jelas kan? Nah gitu. Jadi menurut saya untuk penggunaan the use of adverb is optional. Gitu. Okay, thank you. Okay, any questions so far after Audrey and Shalom? Or do you get it about this material? Yes? Yeah. Okay. Before I close this meeting, we have to review all materials that we have learned today. Okay. What is the materials in this meeting? Simple present tense. Dan difokuskan in positive sentence. Okay. Who wants to explain how is the form from the verbal or nominal? Karena kan tadi saya jelasin ada dua jenis kan, ada nominal and verbal. Who wants to give your explanation about how to form for verbal sentence? Please raise your hand. Okay. So in simple present tense, there are two type of sentence. Yang pertama itu ada nominal sentence, polanya subject, auxiliary verb, bisa pakai keterangan kata kerja, kata benda, kata sifat atau adverb. Jadi contohnya kayak I am university student. Terus kalau misalnya di tipe kalimat yang kedua, verbal sentence, yaitu polanya subject dan harus ada verbnya. Lalu bisa ditambahkan adverb. Contohnya misalnya I work every day at bank. Okay, good. Thank you Audrey. Itu ya formnya ya. Jadi sebenarnya formnya itu yang penting kalian tahu penggunaan auxiliary verb dan juga penggunaan verb s or es dan verb satu. Intinya itu aja. Tinggal kalian lihat kira-kira dia nominal atau verbal. Intinya gitu kan. Dan kalian harus ingat ciri-cirinya kayak tadi. Misalnya kegunaan dari simple present tense. This is quiz for you. Okay, because I have to know your competence about these materials. Nah, di sini there is a link. I think I will share this link to your WhatsApp group ya. Okay, after I share this link, you have to do this exercise. This exercise only consists of 10 questions. And your task atau your assignment is that kalian harus melengkapi. You have to complete the sentences. Kira-kira dia pakai verb s or es atau menggunakan verb one atau menggunakan auxiliary verbnya, apakah am, apakah is, apakah are, kayak gitu. Okay, do you get it about this
direction about your assignment? Yes. Yes. Okay, good. So I will share this link to your WhatsApp group. Maybe you can check in your WhatsApp group. Okay, I will give you time 5 minutes, I think, because it is easy for you. You can check in your WhatsApp group, and after that nanti bakal muncul skornya, dan kalau sudah muncul skornya kalian screenshot ya, screenshot ininya nilainya. After that you have to upload on your account, your MyCIC maybe ya, for your account, right? Nah, jadi kalian screenshot, setelah itu kalian masukkan ke dalam tombol tugas kalian di pertemuan berapa kita sekarang? Pertemuan ke 4 ya. This is the third meeting kayak gitu. Oke, good luck for your assignment. Coba kalian kerjakan dulu 5 menit dari sekarang. After that I will close this meeting. Oke, kalian kerjakan dulu. Oke, time is up. Kalian nanti SS ya, screenshot ya, lalu masukkan ke dalam your account. Maybe it's enough for this meeting. Thank you for today. Thank you for your participation in this meeting, and have a good day. Thank you guys. Thank you. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah General English yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya laksanakan khususnya pada mata kuliah General English di Universitas Catur Ihsan Cendekia. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2023. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Catur Ihsan Cendekia, rekan sejawat dosen dan rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.